Kak Suci, ada investasi juga nggak sih atau belum nih? Kalau untuk sekarang alhamdulillah udah, cuma aku lebih ke manual sih sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Kalau aku sekarang caranya emang manual kayak investasi perhiasan, emas gitu-gitu. Karena aku sebenarnya belum terlalu paham dengan yang namanya saham, investasi saham segala macam gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya butuh sih, cuma karena belum sampai ke sana itunya. Ilmu yang aku dapat jadi udah aku cari aman aja untuk investasi emas. Jadi masih itu ya, emas-emas gitu. Iya. Nah, sahabat kompas.com udah 2023 nih. Tapi siapa hayo yang masih kayak Suci tadi? Yang masih belum tahu jenis-jenis investasi? Ayo coba komen di bawah ya. Nah, di video Generasi Cuan kali ini, Stella bakal ngenalin nih ada pakarnya juga sama jenis-jenis investasi khususnya yang cocok buat Suci dan kamu-kamu yang baru mulai kerja dan berpenghasilan sendiri. Sekarang aku di sini udah sama certified financial planner Mas Baren Mohadin di sini nih. Selamat datang Mas di Generasi Cuan kompas.com. Gimana kabarnya? Alhamdulillah badannya sehat, jiwanya juga saya rasa sehat dan finansialnya juga sehat. Wih. Semoga Mbak Stella dan sahabat kompas.com semua juga merasakan kesehatan yang sama. Biar nular gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke topik yang emang udah bikin kita penasaran banget nih Mas. Nah, yang pertama investasi itu jenis-jenisnya ada apa aja sih Mas? Investasi itu banyak sebetulnya kalau kita mau ngomong jenisnya, tapi biasanya dikategorikan menjadi dua jenis. Investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Investasi langsung itu Mbak Stella gitu ya, sahabat kompas.com di rumah memberikan uang kepada seseorang gitu ya untuk menjalankan bisnisnya gitu ya. Nah, itu adalah investasi langsung. Atau kemudian teman-teman di rumah buka bisnis langsung, itu adalah investasi langsung. Tapi ada juga investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung itu berarti ada perantara di situ gitu kan, sehingga kemudian disebutlah tidak langsung. Nah, investasi tidak langsung ini ada beberapa macam. Ada reksadana, ada obligasi, ada saham. Nah, itu adalah jenis-jenis investasi tidak langsung gitu. Jadi itu ya dibagi jadi dua tadi, ada yang langsung dan yang tidak langsung. Nah, gimana nih caranya kita untuk khususnya para anak muda untuk mulai berinvestasi? Sebetulnya sekarang sangatlah mudah gitu ya. Kalau nanya gimana caranya, gampang banget. Yang sulit itu biasanya maunya. Dari kita sendirinya dulu ya. Iya, betul. Nah, caranya gimana? Sebetulnya sekarang udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di handphone teman-teman semua, sahabat kompas.com semua, dan itu sangat-sangat memudahkan untuk teman-teman semua bisa investasi. Ini beda banget sama dulu ya, dulu itu 5 tahun, 7 tahun ke belakang ketika saya mau mulai investasi reksadana. Nah, kalau dulu 5-7 tahun yang lalu, mau investasi reksadana itu kita harus datang ke bank gitu ya, buka aplikasinya, maksudnya daftar gitu ya. Lalu ada dokumen yang tebal yang harus kita isi, harus kita tanda tangan, banyak sekali dokumennya. Tunggu verifikasinya, lalu kemudian baru kita bisa berinvestasi reksadana. Beda sekali dengan sekarang, kita tinggal install gitu ya, foto, selfie gitu ya dengan KTP, isi data diri dan lain sebagainya, sehari 2 hari udah bisa investasi reksadana. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa gitu yang terjadi di tengah-tengah kita, sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk teman-teman semua tidak bisa berinvestasi. Tapi ya itu tadi, tinggal mau atau tidak, tinggal bisa atau tidak. Kalau bisa saya rasa semua bisa. Mau atau tidaknya itu yang mungkin tidak semua orang mau. Tidak mau itu mungkin karena tidak tahu atau karena tidak ada uangnya gitu ya. Kalau tidak tahu bisa dipelajari gitu ya di acara-acara seperti ini, tapi kalau kemudian tidak ada uangnya, maka kuncinya adalah bagaimana caranya supaya ada uangnya. Bagaimana caranya supaya ada uangnya? Ya dengan cara mengelolanya dengan baik. Apa khususnya buat teman-teman yang sudah punya penghasilan. Jadi investasi kita kuncinya harus punya uangnya dulu dan kita mau dulu ya. Tapi tuh ya Mas, kita ngomongin kayak gini, itu tuh ada loh orang-orang yang masih beranggapan kalau investasi itu cuma untuk orang kaya. Itu sampai sekarang masih ada orang-orang yang beranggapan kayak gitu. Kalau menurut Mas Baren gimana nih? Kamu adalah orang kaya, kamu bisa berinvestasi. Itu menurut saya ya. Itu adalah anggapan yang keliru ya. Itu
adalah sebuah hal yang semestinya sudah terhapus di benak masyarakat kita. Investasi itu bukan hanya untuk orang kaya. Investasi itu untuk siapa saja, asal ada uang berapapun itu jumlahnya. Bahkan dengan Rp10.000 saja sudah bisa investasi reksadana. Lebih murah dari es kopi susu gula aren. Ya, es kopi susu gula aren kan 18.000, 20.000 gitu ya. Nah, ini 10.000 bisa membantu kamu dan masa depan kamu yang kamu inginkan gitu. Nah, jadi investasi itu bukan hanya untuk orang kaya. Kalau kita ngomong zaman dulu lagi nih, 5-7 tahun lalu, ya mungkin betul gitu, apalagi 10 tahun yang lalu. Untuk investasi itu harus orang yang punya uangnya berlebih sekali gitu ya. Karena untuk investasi reksadana 100.000, 300.000 gitu ya. Kalau sekarang 10.000 ada. Untuk beli obligasi dulu mungkin butuh uang yang sangat besar gitu ya. Sekarang ada obligasi retail yang ya 1 juta sudah bisa gitu. Jadi sebetulnya sudah bukan alasan lagi untuk teman-teman tidak bisa berinvestasi, apalagi menganggap bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Gini, tapi Mas supaya lebih konkret nih ya, biar kalau tadi kan kita ngomongin soal investasi itu bisa untuk semuanya, tapi mungkin ada sahabat kompas.com di luar sana yang masih mikir kayak gitu tuh tadi yang udah kita omongin tadi. Nah, biar lebih konkret kita tuh perlu tahu nih contoh simulasi investasi tuh seperti apa. Boleh nih ya Mas, kita praktekin salah satu investasi keuangan yang dinilai cocok untuk gaji misalnya UMR Jakarta gitu. Kalau UMR Jakarta gimana simulasinya? Kalau UMR Jakarta 5 juta gitu ya, kita ambil rumus dari perencana keuangan, 10% dari penghasilan kita alokasikan untuk investasi gitu ya. Tapi ada tapinya nih, sebelum kita berinvestasi, kita harus terlebih dahulu memenuhi beberapa hal sebetulnya. Apa aja hal pertama adalah kita bisa mengolah cash flow dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa berinvestasi secara rutin. Yang kedua, kita tidak punya cicilan atau utang konsumtif, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, kita punya manajemen resiko yang baik. Kita punya dana darurat, kita punya asuransi. Kenapa? Jangan sampai kita kan mau investasi ini untuk mengumpulkan uang demi masa depan yang kita impikan. Betul ya. Kita pengen uang yang kita simpan di dalam produk investasi ini bertumbuh, berkembang hingga nanti pada akhirnya kita bisa panen si uang ini. Nah, kalau kita belum punya dana darurat, kita belum punya asuransi, ada sebuah kejadian yang menimpa kita, masuk rumah sakit gitu ya, ban motor, mobil bocor dan sebagainya, dan itu tidak cukup uang yang kecil, maka kita harus mencairkan si investasi kita ini. Maka ini hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu ya, baru kita berinvestasi. Nah, kalau semuanya udah katakanlah, lalu kita mau berinvestasi gitu ya, nah maka kita bisa alokasikan 10% dari penghasilan yang kita dapatkan untuk berinvestasi. Nah, sekarang tinggal pilih kita mau investasi ini untuk apa. Apakah untuk tujuan keuangan yang jangka pendek? Jangka pendek itu biasanya 1 tahun atau di bawah 1 tahun, ataukah jangka panjang? Jangka panjang itu 5, 10, 15 tahun. Kalau jangka pendek kita bisa pilih investasi seperti reksadana pasar uang gitu ya, reksadana pendapatan tetap mungkin. Tapi kalau jangka panjang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin 25 tahun lagi buat pensiun ya katakanlah gitu ya, maka itu bisa memilih reksadana saham atau juga saham sekalian. Jadi kita harus nentuin dulu targetnya tadi ya. Betul. Terus mau jangka pendek atau jangka panjang. Jadi baru kita bisa menilai nih yang cocok buat kita yang mana. Betul. Oh gitu. Nah kalau tadi kita di awal udah ngomongin soal jenis-jenis investasi. Sebenarnya gimana? Sebenarnya investasi yang mana sih yang dinilai paling cuan? Cuan atau untung itu sama dengan cepat. Bener kan? Benar. Ya, ini sahabat kompas.com juga perlu memahami ini. Untung, cuan sama dengan cepat, ya kan? Sama. Jadi kalau saya bertanya, kendaraan apa yang paling cepat? Kereta. Motor. Mobil. Pesawat. Tergantung kan? Iya. Cepat kemana? Itu akan lebih spesifik lagi. Kalau saya dari sini, katakanlah dari kantornya Kompas ini mau ke Monas, paling cepat apakah naik pesawat? Enggak kan? Apakah paling cepat naik kereta cepat yang baru? Apalagi itu. Nah, begitupun sama dengan produk keuangan, produk investasi.
Jadi kita jangan hanya melihat apa yang paling untung, tapi apa yang paling untung buat apa. Katakanlah saya mau mencapai tujuan keuangan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, maka produk keuangan yang bisa saya pilih adalah reksadana pendapatan tetap. Sama balikin lagi ke analogi tadi gitu ya. Saya mau ke Bandung gitu ya. Naik apa yang paling cepat, naik apa yang paling pakai apa yang paling efektif? Ya mungkin pakai kereta cepat itu tadi gitu ya. Kalau saya mau ke Jepang gitu ya, apakah kemudian saya naik bajai? Kan enggak juga ya. Tapi kalau dari sini gitu ya ke pasar yang Palmerah situ mungkin naik bajai lebih cepat dibandingkan dengan naik pesawat. Nah, begitupun juga dengan memilah dan memilih produk investasi atau juga memilih produk keuangan. Kalau kita mau ngomong yang paling menguntungkan, ya mungkin saham, mungkin properti, tapi apakah itu cocok buat mencapai tujuan keuangan teman-teman? Belum tentu. Belum tentu ya. Sama kayak obat apa yang paling manjur? Tergantung sakitnya. Tergantung sakitnya. Sama pun begitu dengan produk keuangan dan juga produk investasi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anak muda nih, bisa nggak sih Mas diklasifikasiin gitu kayak sebenarnya investasi apa sih yang paling cocok? Bukan cocok sih, ya yang paling cocok dan bisa dinilai paling menguntungkan gitu untuk anak muda. Anak mudanya kalau misalkan baru mau berinvestasi gitu ya, dan kemudian dia tidak berpikir, aduh ya udahlah, yang penting nyimpen aja gitu ya. Saya nggak ada rencana mau apa, yang penting uangnya nggak kepake dan lain sebagainya. Saran saya, kalau kemudian mau nyobain investasi, mau nyobain ada keuntungannya, tapi kemudian resikonya juga nggak gede-gede banget, cobalah dulu reksadana pasar uang ataupun juga reksadana pendapatan tetap. Berkembang, tapi memang tidak sebesar itu, tetapi resikonya pun juga tidak setinggi itu. Beda dengan kalau teman-teman nyimpen di reksadana saham ataupun saham langsung. Nah, katakanlah teman-teman nyimpen 500.000 gitu ya di saham. Hari ini nilai sahamnya mungkin 500.000. Besok bisa jadi 350.000. Lusa bisa jadi 200.000. Tapi hari setelahnya bisa jadi 750.000. Untuk orang yang baru mulai investasi, ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Benar. Gitu ya. Aduh, kayaknya saya tarik aja deh uangnya gitu ya. Padahal itu lagi turun gitu ya. Padahal mungkin besok akan naik. Kita kan nggak tahu. Nah, makanya kalau misalkan anak muda pengen nyoba investasi gitu ya, dan belum tahu buat apa, dan khawatir dengan resikonya, maka reksadana pasar uang bisa menjadi sebuah pilihan. Jadi bisa disimpulkan kalau mau pilih investasi harus tahu profil sendiri juga ya Mas? Betul, kita juga harus ngukur diri, ada yang namanya kalau dunia investasi itu ngukur profil resiko. Profil resiko. Jadi kita harus tahu kita ini kuat untuk menahan resiko seberapa besar sih gitu ya. Apakah kemudian dengan turunnya nilai itu kita buru-buru tarik gitu ya, ataukah kita santai-santai saja gitu ya, ataukah mungkin kemudian justru ketika turun itu kita tambah investasi kita karena kita tahu nilainya turun, kita tambah, kita bisa mendapatkan lebih banyak investasinya di situ hingga potensinya menjadi lebih besar lagi untuk naik dan kita dapatkan keuntungannya, ataukah seperti apa. Jadi itu juga perlu kita ukur. Untuk cara cari tahu ngukur profil resikonya itu sendiri gimana Mas? Kalau cara cari tahu ukur profil resiko, sekarang teman-teman tinggal buka aja gitu ya, internet, buka Google, terus kemudian cek profil resiko, itu banyak sekali gitu ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman semua dalam mengukur profil resiko. Atau hubungi para perencana keuangan gitu ya, dan akan mendapatkan advice lebih dari mereka gitu ya, bagaimana memilih produk keuangan yang cocok atau produk investasi yang cocok untuk teman-teman semua. Dan biasanya kalau teman-teman buka aplikasi gitu ya, install aplikasi untuk beli reksadana, beli emas dan lain sebagainya, itu ada cek profil resikonya. Jadi itu sudah include di situ. Udah include. Jadi sebelum kita investasi udah disuruh pilih, udah disuruh isi dulu ya? Iya, betul. Oke. Kita tadi udah ngomongin reksadana, udah ngomongin saham, tapi tuh ada loh Mas sekarang investasi yang dibilang orang investasi logam mulia atau emas gitu ya. Yeah. Nah, jadi kan orang-orang tuh rame beli logam mulia dan emas itu. Sebenarnya emas itu tuh investasi atau bukan sih Mas? Nah, soalnya tuh masih ada orang yang beranggapan bahwa emas itu bukan investasi karena nilainya tetap. Itu gimana tuh Mas? Mungkin akan sedikit kontroversial gitu ya apa yang saya sampaikan. Tapi ini adalah apa yang terjadi di lapangan ya. Bahwa untuk saat ini bisa jadi emas itu bukan sebuah produk investasi. Jadi emas itu hanya sebuah
produk pelindung nilai karena kenaikannya seiring dengan inflasi. Dan bahkan dalam jangka pendek emas itu tidak bisa disebut sebagai produk investasi. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita beli emas, kita sudah dalam tanda kutip gitu ya, kehilangan uang terlebih dahulu. Karena ada harga jual dan juga ada harga beli. Harga jualnya 1 juta gitu ya, kita beli dari si toko emasnya gitu ya, 1 juta, terus kemudian kita jual lagi ke toko emas harganya 950.000. Kita udah kehilangan 50.000 loh di situ. Benar. Ya. Jadi kalau untuk investasi rasanya sekarang emas sudah bukan gitu ya produk investasi gitu ya, karena dengan beberapa fakta itu tadi gitu ya. Tapi dalam jangka panjang apakah bisa ada kemungkinan itu naik? Ya tentu saja gitu ya. Emas akan terus naik gitu ya, tetapi ada produk-produk keuangan lain yang juga bisa menjadi alternatif. Jadi kalau emas, benar ya tadi anggapan kalau emas itu nilainya tetap itu Ya betul. Kalau emas itu nilainya seiring dengan inflasi yang terjadi. Itu jadi akan menjadi pelindung nilai. Apa artinya? Artinya adalah kalau kita menyimpan uang 10 juta rupiah gitu ya dalam bentuk tunai dan dalam bentuk emas, daya belinya masih sama. Gitu. 10 juta di tahun katakanlah 98 atau 99 kita bisa beli Indomie mie instan gitu ya. Mie instan itu berapa dus gitu ya. banyak banget Banyak 10 banget juta. ya. Karena waktu itu mungkin harganya 500 atau 700 rupiah per bungkusnya. Tapi kalau sekarang itu kita mungkin akan berkurang daya belinya karena harganya sekarang mie instan itu udah sekitar 3.000, 3.500 gitu ya. Ada kenaikan di situ, sedangkan 10 jutanya masih sama. Nah, dengan kita menyimpannya di emas, daya belinya ini masih sama nih. Jadi dia nggak akan 10 juta nilainya. Mungkin sekarang nilainya jadi 20 juta, jadi 30 juta sehingga ketika dibelikan sebuah barang, maka dia akan tetap mendapatkan jumlah barang yang sama. Oke, jadi sama aja kayak nilai uang sama aja gitu kan. Kalau tadi kita ngomongin emas, itu emasnya itu cuma logam mulia kah atau perhiasan juga berlaku hal yang sama? Kalau perhiasan itu sebetulnya lebih lebih rendah lagi dari sisi imbal hasilnya dibandingkan dengan logam mulia yang kepingan. Gitu. Kenapa? Karena biasanya dari harga yang ditetapkan gitu ya untuk sebuah nilai per gram emasnya, maka si perhiasan ini mereka akan mengurangi sekitar 25% depresiasi pengurangan dari harga emas karena ada jasa gitu ya, ada kandungan kuningan logam yang lain untuk kemudian mereka menilai emas itu berapa harganya. Si perhiasan. Jadi si perhiasan itu biasanya lebih rendah nilainya. Jadi kalau emas itu bisa dibilang sebagai barang yang emang bukan termasuk investasi. Jadi barang apa aja yang termasuk investasi? Kalau investasi itu ada reksadana pertama, terus kemudian ada obligasi, ada saham, gitu ya, ada tanah dan juga properti. Itu termasuk investasi yang tidak langsung. Kalau yang langsung ya kita buka bisnis, itu juga investasi di situ. Jadi kalau emas tidak termasuk. Jadi kalau misalnya punya barang mewah kayak tas mewah gitu, itu nggak termasuk investasi ya? Nah itu investasi juga. Investasi juga. Tapi itu sangat niche ya. Oh gitu. iya. Jadi hanya kepada beberapa orang yang ngerti aja gitu. Kalau saya bawa tas Hermes, tas Louis Vuitton gitu ya, terus saya jual ke orang yang salah, ini berapa harganya? Katakanlah 300 juta gitu ya. Orang itu akan protes. Buset, gitu ya. mahal banget. Buset, mahal banget gitu ya. Mending gua beli rumah gitu daripada beli tas ya kan. Iya. Nah, tapi kalau kemudian kita jualnya ke orang yang tepat gitu ya, mereka bayar 500 juta pun juga mau gitu. Jadi itu menjadi investasi tetapi sangat-sangat niche. Niche market gitu Iya. ya, nggak semua orang bisa pakai investasi itu. Oke, terakhir boleh dong Mas kasih tips buat para anak muda yang baru mau mulai investasi. Jadi mereka tuh paham dan yakin kalau investasi itu bisa dimulai kapan aja, nggak harus nunggu kaya. Ya, investasi terbaik itu dilakukan 10 tahun yang lalu. Kenapa tuh? Karena kalau kita investasi 10 tahun yang lalu, kita akan mendapatkan imbal hasil yang luar biasa pada saat ini. Itu kesempatan pertama yang terbaik. Kesempatan yang kedua adalah hari ini.
Supaya apa? Supaya 10 tahun kemudian kita mendapatkan imbal hasil yang besar juga karena investasi yang kita mulai pada saat ini. Jadi pesannya adalah jangan tunda investasi gitu ya, karena bisa dimulai dengan nominal sekecil 10.000 saja dan bisa dimulai dari handphone yang teman-teman pegang gitu ya. Jadi beres nonton ini tutup gitu ya, terus kemudian install aplikasi buat investasi, entah itu mungkin beli reksadana, entah itu beli obligasi, saham, dan lain sebagainya. Yang penting adalah mulai dari saat ini dan seberapapun dari nominal yang teman-teman bisa. Nggak usah kemudian mikirin dulu, aduh saya nggak ada nih 10% dari penghasilan bulanan. Yang penting mulai dulu aja. Mau 50.000, mau 100.000, yang penting mulai dan konsisten supaya kita bisa menuai atau memanen hasilnya di masa depan. Nah, sahabat kompas.com, itu dia tadi tips investasi dari Mas Ray. Gimana, udah makin yakin belum untuk mulai investasi? Coba, aku pengen tahu dong, siapa nih yang abis nonton ini langsung tutup, langsung install aplikasi? Coba tulis di kolom komen ya. Oke, semoga bermanfaat dan bikin kalian makin yakin buat segera mulai berinvestasi. Tapi harus ingat untuk tetap menyesuaikan sesuai kondisi kalian ya. Oke Mas Ray, terima kasih sudah mau bincang-bincang bareng generasi cuan kompas.com dan sama sahabat kompas.com di sini. Oke, thank you for watching. Aku Stella pamit undur diri. See you di generasi cuan edisi berikutnya. Dadah.